Kualitas udara di Indonesia, terutama di kota-kota besar, berada dalam kondisi kritis. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan jumlah penduduk menjadi penyebab meningkatnya gas-gas polutan berbahaya. Berdasarkan Indeks Kualitas Udara dari iqr.com, Indonesia masuk ke dalam 20 besar negara dengan kualitas udara terburuk pada tahun 2023, menempati peringkat ke-14. Kota Jakarta bahkan berada di peringkat ketiga sebagai kota dengan polusi udara tertinggi di dunia. Berkurangnya lahan hijau akibat alih fungsi hutan memperparah situasi ini. Hutan yang berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen semakin berkurang, sehingga kualitas udara semakin memburuk dan kebutuhan oksigen manusia semakin terancam. Ini merupakan masalah serius yang menyebabkan permasalahan global, perubahan iklim, serta gangguan kesehatan lainnya. Selain kualitas udara luar, kualitas udara dalam ruangan juga merupakan permasalahan yang harus diperhatikan karena dapat berdampak signifikan pada kesehatan manusia. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas udara di dalam ruangan termasuk sumber pencemaran seperti asap rokok, asap dapur, atau penggunaan penangkal nyamuk. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2016 menunjukkan bahwa 2,4 miliar orang terpapar polusi udara rumah tangga yang berbahaya, dan 92% penduduk dunia terpapar polusi udara yang menyebabkan 7 juta kematian setiap tahunnya. Untuk menghadapi tantangan polusi udara ini, kita memerlukan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan laporan Global Carbon Project, sekitar 32% emisi karbon yang dapat diserap oleh tanaman dan 26% diserap oleh lautan. Sebaliknya, teknologi modern penangkap karbon hanya mampu menyerap kurang dari 1% emisi, hampir mendekati nol. Sementara sisanya 42% dilepaskan kembali ke atmosfer. Sejatinya, alam telah menyediakan solusi alami berupa mikroalga. Mikroalga adalah organisme mikroskopis yang dapat hidup di habitat perairan di seluruh dunia, mulai dari daerah yang paling dingin hingga yang paling panas, termasuk wilayah lepas pantai hingga lingkungan sekitar gunung berapi. Melalui mekanisme fotosintesis, mikroalga mampu mengubah karbon dioksida menjadi senyawa penting seperti lipid, protein, karbohidrat, dan zat warna. Kemampuan mikroalga dalam menyerap karbon dioksida berkisar antara 0,5 gram hingga 3 gram per liter per hari. Itu setara dengan lebih dari 20 kali lipat kemampuan pohon di perkotaan. Dengan efisiensi luar biasa ini, mikroalga menawarkan solusi hijau yang sangat efektif untuk mengurangi emisi karbon di atmosfer dan memperbaiki kualitas udara baik di luar maupun dalam ruangan. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, inovasi produk bernama BioLam hadir sebagai solusi krisis udara bebas polusi dengan memadukan teknologi inovatif dan berkelanjutan. BioLam merupakan lampu hias dengan teknologi biofilter yang menggunakan mikroalga untuk menyerap karbon pada udara. Ini merupakan penggabungan antara bentuk akuarium dan lampu hias, diinspirasi dari akuarium agar dapat menampung air berisikan mikroalga sehingga memiliki fungsi untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon. Selain itu, BioLam terinspirasi dari lampu hias agar menjadi elemen estetika di dalam ruangan. BioLam dilengkapi dengan teknologi aplikasi berbasis digital yang terhubung dengan teknologi Internet of Things. Teknologi ini untuk memantau kualitas udara dan mengaktifkannya secara otomatis. Sejalan dengan itu, BioLam menggunakan lampu LED khusus tanaman untuk berfotosintesis. Lampu LED ini juga dapat menambah daya tarik BioLam sehingga dapat menjadi dekorasi ruangan.
kami mengembangkan 3 jenis bahan biolem, yaitu berbahan mika, galon bekas, dan akrilik. Pada tahap awal, kami mengembangkan biolem berbahan mika yang dipadukan dengan box perangkat IoT yang terdiri dari sensor MQ135 untuk mendeteksi gas berbahaya, MQ7 untuk deteksi karbon monoksida, dan sensor DHT11 untuk monitoring suhu dan kelembapan. Sejalan dengan itu, untuk monitoring, kami menambahkan LCD dan lampu indikator kualitas udara pada box. Sejalan dengan itu, kami juga mengembangkan web untuk memantau kualitas udara melalui laptop. Pada tahap kedua, adalah pengembangan biolem berbahan galon bekas. Alasan kami menggunakan galon bekas untuk tangki biolem adalah untuk membuat produk yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Dengan mendaur ulang galon bekas, kami tidak hanya mengurangi limbah plastik tetapi juga menekan biaya produksi. Ini sejalan dengan komitmen kami untuk menciptakan solusi teknologi yang berkelanjutan dan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Pada tahap ini, kami juga mengembangkan aplikasi mobile untuk memantau kualitas udara. Dengan mengikuti prosedur pemasangan ini, Anda dapat memastikan biolem berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal dan meningkatkan kualitas udara di sekitar Anda. Untuk memulai pemasangan biolem, Anda memerlukan beberapa alat dan bahan, yaitu biolem yang terdiri dari wadah berisikan mikroalga serta sensor kualitas udara, air bersih, nutrisi mikroalga, kain lap, sumber listrik, dan aplikasi biolem pada smartphone. Pertama, pilih lokasi yang aman dan stabil untuk menempatkan biolem. Pastikan tempat tersebut memiliki akses ke sumber listrik. Selanjutnya, bersihkan wadah biolem menggunakan kain lap bersih. Pastikan wadah bebas dari debu dan kotoran. Isi wadah biolem dengan sebotol mikroalga, lalu tambahkan 5 sendok makan nutrisi mikroalga sesuai dengan petunjuk yang tertera pada kemasan nutrisi. Kemudian, tambahkan air bersih hingga mencapai batas maksimum yang ditandai pada wadah. Setelah wadah siap, pasang sensor kualitas udara di tempat yang telah disediakan. Pastikan sensor terhubung dengan baik dan tidak terhalang oleh apapun. Kemudian, sambungkan kabel daya biolem ke sumber listrik terdekat. Pastikan koneksi listrik aman dan tidak ada kabel yang terjepit atau terlilit. Untuk memantau dan mengontrol biolem, unduh aplikasi Blink di smartphone ada dari Google Play Store atau Apple App Store. Buka aplikasi dan ikuti petunjuk untuk menghubungkan biolem dengan aplikasi melalui Wi-Fi. Daftarkan akun Anda pada aplikasi ini, kemudian login. Setelah terhubung, Anda dapat memantau kualitas udara, kondisi mikroalga, dan mengontrol lampu LED melalui aplikasi. Anda juga dapat mengaktifkan fitur notifikasi mengingatkan Anda terhadap buruknya kualitas udara di sekitar produk biolem. Pada tahap penyesuaian awal, nyalakan biolem dan pastikan semua komponen berfungsi dengan baik. Periksa melalui aplikasi apakah sensor kualitas udara bekerja dan memberikan data real time. Untuk memastikan biolem bekerja secara optimal, lakukan pemeliharaan secara berkala. Gantilah air dalam biolem setiap 20 hari atau ketika air sudah berwarna hijau pekat sesuai indikator pada biolem. Buang setengah air mikroalga ini. Air ini dapat dibuang ke tanaman lain karena mengandung NPK dan urea yang dapat menjadi nutrisi bagi tanaman lain. Kemudian, tambahkan 5 sendok makan nutrisi atau sesuai dengan takaran pada kemasan. Lalu, tambahkan air baru hingga batas maksimum. Bersihkan wadah biolem secara berkala untuk memastikan tidak ada kotoran atau alga yang menumpuk. Pantau kualitas udara melalui aplikasi secara rutin untuk memastikan biolem bekerja dengan optimal. Selamat mencoba. Halo, saya Rizal dari jurusan Computer Science BINUS Malang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Owen Fatma Melawan, saya dari jurusan Computer Science BINUS University.
Perkenalkan, nama saya Aaron Austin dari jurusan Computer Science dari kampus BINUS Malang. Saya Farah Jihadi dari jurusan Desain Komunikasi Visual dari kampus BINUS Malang. Saya asal Kalimantan Barat. Saya merasakan langsung dampak buruk dari kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan gambut. Setiap tahunnya, kami harus menghadapi musim asap yang tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga merugikan kesehatan. Saya sendiri harus sering ke dokter THT karena masalah pernapasan dan bahkan pernah terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Pengalaman pribadi inilah yang membuat saya sadar akan pentingnya memiliki udara bersih. Oleh karena itu, saya terdorong untuk menciptakan BioLam, sebuah solusi yang dapat membantu memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Ketika saya masih kecil, musim asap selalu menjadi momok yang menakutkan bagi saya dan keluarga. Kami sering harus menutup pintu dan jendela rapat-rapat untuk mencegah asap masuk ke dalam rumah. Tapi itu tidak cukup untuk melindungi kesehatan kami. Pengalaman ini sangat berbekas pada saya, terutama ketika saya harus menjalani perawatan intensif di dokter THT dan berjuang melawan ISPA. Kenangan ini yang mendorong saya dan tim untuk mencari solusi yang bisa membantu mencegah orang yang mengalami hal yang sama. BioLam adalah hasil dari tekad saya dan teman-teman untuk menciptakan perubahan positif dan memberikan udara bersih bagi mereka yang paling membutuhkan. Keinginan untuk menciptakan BioLam didorong oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya udara bersih untuk kesehatan. Nah, kami ingin memberikan solusi yang tidak hanya efektif dalam membersihkan udara, tetapi juga estetis dan mudah digunakan di rumah ataupun di kantor. Saya terdorong untuk menciptakan BioLam karena melihat potensi mikroalga dalam menyerap polutan udara. Ini adalah teknologi yang sudah ada di alam dan kami ingin mengintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui desain yang menarik dan fungsional. Sebenarnya dorongannya sih datang gara-gara atas kepedulian kami terhadap dampak polusi udara pada kesehatan masyarakat. Kami ingin menciptakan produk yang tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pengguna melalui fitur-fitur canggih dan desain yang modern. Jadi ide BioLam ini muncul dari keinginan saya untuk menemukan solusi praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk mengatasi polusi udara. Saya terinspirasi oleh kekuatan mikroalga, si kecil mikroalga yang dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Menggabungkan teknologi dengan konsep ini, saya bersama tim mengembangkan BioLam, sebuah lampu yang tidak hanya menerangi ruangan, tetapi juga membantu membersihkan udara. Dengan memanfaatkan mikroalga dalam tangki dalam akuarium ini yang terbuat dari akrilik dan ada juga yang kami buat dari galon bekas, kami menciptakan produk yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi kesehatan. Awal ide BioLam ini muncul ketika kami berdiskusi tentang bagaimana cara efektif untuk meningkatkan kualitas udara di ruangan. Nah, kami menemukan bahwa mikroalga memiliki potensi yang besar dalam hal ini dan ide untuk menggabungkan teknologi tersebut dengan lampu hias itu mulai terbentuk. Ketika saya mempelajari berbagai metode untuk mengurangi polusi udara, saya menemukan bahwa mikroalga sangat efektif dalam menyerap CO2. Kami lalu berpikir untuk menciptakan produk yang menggabungkan fungsi ini dengan elemen desain yang menarik, dan BioLam adalah hasil dari pemikiran tersebut. Kalau ide sih mulai muncul itu dari keinginan kami untuk menggabungkan teknologi ramah lingkungan dengan desain interior. Kami melihat peluang besar dalam menggunakan mikroalga ini untuk membersihkan udara dan berpikir untuk membuatnya lebih praktis dan estetik dalam bentuk sebuah lampu. Masalah utama yang ingin saya selesaikan dan tim selesaikan dengan BioLam adalah polusi udara, khususnya di daerah yang sering terkena dampak kabut asap seperti Kalimantan Barat.
Saya ingin memberikan solusi yang dapat diakses oleh semua orang yang untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Selain itu, dengan menggunakan akrilik dan galon bekas sebagai bagian dari BioLam, kami juga berkontribusi dalam upaya mengurangi limbah plastik. Seperti yang kita ketahui, limbah dari galon-galon bekas itu sangatlah banyak. Nah, dengan BioLam ini kami mendaur ulang sehingga menjadi akuarium yang bisa dapat terisi oleh mikroalga. Dengan BioLam, kami berharap dapat membantu masyarakat menjalani hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan. BioLam itu diciptakan untuk mengatasi masalah polusi udara yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Nah, kami ingin memberikan solusi yang tidak hanya membersihkan udara, tetapi juga meningkatkan estetika ruangan. Kami ingin menyelesaikan masalah kualitas udara yang buruk di dalam ruangan yang sering kali diabaikan. BioLam dirancang untuk menjadi solusi yang praktis dan ramah lingkungan untuk meningkatkan kualitas udara di tempat tinggal atau tempat kerja. Masalah utama yang kami targetkan dengan BioLam ini adalah polusi udara dalam ruangan yang bisa berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang. BioLam juga bertujuan untuk menyediakan solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga menarik dan mudah digunakan oleh semua orang. BioLam bekerja dengan cara menggunakan mikroalga yang ditempatkan dalam akuarium khusus di dalam lampu. Mikroalga ini mampu menyerap karbon dioksida dan polutan lainnya dari udara melalui proses fotosintesis. Ketika lampu dinyalakan, mikroalga mendapat cahaya yang dibutuhkan untuk melakukan fotosintesis, sehingga mereka bisa menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen. Dengan begitu, BioLam tidak hanya memberikan pencahayaan, tapi juga membantu membersihkan udara di sekitarnya. BioLam terdiri dari beberapa komponen utama yang saling bekerja sama. Pertama, ada tangki transparan yang terbuat dari akrilik dan ada juga yang terbuat dari mika, tempat mikroalga ditempatkan. Kedua, ada sumber cahaya LED, grow lamp atau lampu khusus tanaman yang memberikan cahaya optimal untuk fotosintesis mikroalga. Kami juga mengembangkan lampu LED ini sehingga dapat memiliki remote dan dapat diubah warnanya sesuai dengan keinginan pengguna. Ketiga, terdapat sensor kualitas udara yang terhubung dengan aplikasi mobile dan juga web, sehingga pengguna bisa memantau kualitas udara secara real time. Pengguna juga akan mendapatkan notifikasi ketika udara di sekitar BioLam itu sangat buruk. Keempat, ada sistem filtrasi yang menjaga kebersihan air dalam tangki mikroalga. Semua komponen ini dirancang untuk bekerja efektif dan efisien. Kami memilih mikroalga sebagai unsur utama karena beberapa alasan. Pertama, mikroalga punya kemampuan alami yang luar biasa dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, menjadikan solusi yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kualitas udara. Yang kedua, mikroalga bisa tumbuh dengan cepat dan mudah dipelihara. Jadi ini praktis untuk digunakan sehari-hari. Ketiga, mikroalga juga bisa menyerap polutan seperti nitrogen, oksida, dan sulfur oksida yang membuatnya sangat efektif dalam membersihkan udara. Dengan semua manfaat ini, mikroalga adalah pilihan yang tepat untuk teknologi BioLam. Desain BioLam kami rancang dengan memperhatikan aspek estetika dan fungsionalitas. Kami menggunakan material berkualitas tinggi dan transparan seperti akrilik atau kaca untuk tangki mikroalga, sehingga lampu ini terlihat modern dan elegan. Sumber cahaya LED tidak hanya memberikan penerangan optimal untuk fotosintesis, tapi juga menciptakan efek pencahayaan yang menarik dan menenangkan. Kami juga menawarkan variasi, desain, dan ukuran
sehingga BioLam ini dapat disesuaikan dengan berbagai gaya dekorasi ruangan. Dengan desain yang estetis dan inovatif, BioLam tidak hanya berfungsi sebagai alat pembersih udara, tapi juga elemen dekoratif yang memperindah ruangan. Versi BioLam, kami juga membuatnya dengan menggunakan bahan-bahan bekas, sehingga menekan biaya produksi. Sehingga kami dapat mendaur ulang galon bekas untuk menjadi tangki daripada mikroalga tersebut. Kami ingin dengan galon bekas tersebut menekan biaya produksi sehingga semua orang dapat membeli BioLam. Kami memilih menggunakan galon bekas untuk BioLam karena kami ingin membuat produk yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Dengan mendaur ulang galon bekas ini, kami tidak hanya mengurangi limbah plastik saja, tetapi juga menekan biaya produksi, sehingga BioLam itu dapat dijual dengan harga yang lebih terjangkau tentunya. Nah, ini sejalan dengan komitmen kami untuk menciptakan solusi teknologi yang berkelanjutan dan juga bisa diakses oleh banyak orang. Penggunaan galon bekas ini tidak mengurangi kualitas atau fungsionalitas BioLam itu sendiri. Nah, galon bekas ini itu diolah dan dibersihkan dengan teliti sebelum digunakan sebagai tangki mikroalga. Nah, kami memastikan bahwa setiap galon memenuhi standar kebersihan dan kekuatan yang diperlukan. Desain BioLam dengan galon bekas itu juga tetap estetik dengan tambahan elemen desain yang membuatnya terlihat modern dan juga menarik tentunya. Nah, selain itu, galon bekas yang digunakan itu tetap transparan sehingga mikroalga dapat menerima cahaya yang cukup untuk fotosintesis. Tentu saja iya. Kenapa? Penggunaan galon bekas secara signifikan itu bisa mengurangi biaya produksi BioLam. Bahan baku utama yang didaur ulang ini lebih murah dibandingkan dengan membeli material baru. Penghematan biaya ini kami alihkan untuk meningkatkan kualitas komponen lain seperti sensor kualitas udara dan sistem pencahayaan LED. Nah, hasilnya kami dapat menawarkan BioLam ini dengan harga yang lebih terjangkau tanpa harus mengorbankan kualitas dan juga performa. Kami memiliki proses yang ketat untuk memastikan bahwa galon bekas yang digunakan dalam BioLam itu aman dan juga bersih. Nah, galon-galon ini dikumpulkan, dibersihkan, dan disterilkan menggunakan metode yang ramah lingkungan tentunya. Nah, setelah itu, setiap galon yang diperiksa secara manual untuk memastikan itu tidak ada kerusakan atau kontaminasi yang dapat mempengaruhi kinerja dari si BioLam ini. Nah, kami juga sangat berhati-hati dalam setiap langkah proses ini untuk memastikan bahwa produk akhir itu aman digunakan dan berkualitas tinggi tentunya. Menggunakan galon bekas untuk BioLam itu memberikan manfaat lingkungan. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, ini membantu mengurangi jumlah limbah pabrik yang berakhir di tempat pembuangan sampah atau laut. Yang kedua, itu proses daur ulang ini mengurangi kebutuhan akan produksi plastik baru, yang artinya mengurangi emisi karbon dan penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, dengan memanfaatkan limbah plastik ini, kami memberikan contoh nyata tentang bagaimana teknologi dan inovasi dapat digunakan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Nah, di sini kami berharap langkah ini dapat menginspirasi lebih banyak orang dan perusahaan untuk berpikir kreatif tentang penggunaan kembali dan daur ulang material. Manfaat utama dari penggunaan BioLam bagi kesehatan manusia adalah peningkatan kualitas udara di dalam ruangan. BioLam menggunakan mikroalga yang mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sehingga membantu mengurangi polusi udara. Udara yang lebih bersih ini sangat penting untuk kesehatan pernafasan,
terutama bagi mereka yang tinggal di daerah dengan tingkat polusi yang tinggi atau yang memiliki masalah pernafasan seperti asma dan ispa. Dengan menggunakan BioLam, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat di rumah atau tempat kerja. BioLam memiliki dampak positif pada lingkungan karena kami menggunakan galon bekas sebagai bahan utama untuk pembuatan tangki mikroalga. Ini membantu mengurangi limbah plastik yang seringkali mencemari lingkungan. Selain itu, dengan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, BioLam berkontribusi dalam mengurangi gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas udara. Serta keseluruhan, BioLam adalah solusi ramah lingkungan yang tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bagi planet kita. Ya, kami telah melakukan beberapa uji coba dan studi kasus untuk mengukur efektivitas BioLam dalam mengurangi polusi udara. Hasilnya menunjukkan bahwa BioLam mampu menyerap sejumlah besar karbon dioksida dan meningkatkan kadar oksigen di dalam ruangan. Data ini diperoleh dari pengukuran menggunakan sensor kualitas udara yang terintegrasi dalam BioLam. Kami juga telah menerima umpan balik positif dari pengguna yang melaporkan peningkatan kualitas udara dan kesehatan pernafasan setelah menggunakan BioLam di rumah mereka. Teknologi yang digunakan dalam BioLam sangat inovatif dan ramah lingkungan. Kami memanfaatkan mikroalga sebagai komponen utama yang dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Selain itu, BioLam dilengkapi dengan sensor kualitas udara yang terhubung ke aplikasi smartphone sehingga pengguna dapat memantau kualitas udara secara real-time. Dengan desain yang efisien dan menggunakan bahan daur ulang seperti galon bekas, BioLam tidak hanya berfungsi sebagai alat pembersih udara, tetapi juga sebagai dekorasi yang estetik. Proses pembuatan BioLam melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan galon bekas hingga pemasangan mikroalga dan sensor kualitas udara. Pertama, galon bekas dibersihkan lalu disiapkan sebagai tangki untuk mikroalga. Selanjutnya, mikroalga dimasukkan ke dalam tangki dan diberi nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh. Sensor kualitas udara dipasang dan dihubungkan dengan aplikasi smartphone yang kami kembangkan. Setelah semua komponen terpasang, BioLam siap digunakan dan dapat langsung memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Menggunakan BioLam di rumah sangat mudah. Cukup tempatkan BioLam di ruangan yang Anda inginkan, seperti ruang tamu, kamar tidur, atau kantor. Pastikan BioLam mendapat cukup cahaya untuk membantu mikroalga melakukan fotosintesis. Anda dapat menghubungkan BioLam dengan aplikasi smartphone untuk memantau kualitas udara dan mendapatkan informasi tentang kadar karbon dioksida dan oksigen di ruangan Anda. Selain itu, BioLam juga dapat berfungsi sebagai lampu dekoratif yang menambah estetika ruangan Anda. Merawat BioLam cukup mudah. Ketika air di dalam BioLam sudah berubah menjadi hijau pekat atau lebih dari 20 hari, Anda cukup membuang setengah dari air tersebut dan menambahkan kembali hingga batas maksimum. Jangan lupa untuk menambahkan nutrisi mikroalga agar mikroalga tetap sehat dan aktif dalam menyerap karbon dioksida. Air mikroalga yang terbuang juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk karena mengandung NPK dan urea yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman lain. Jadi, BioLam tidak hanya membantu membersihkan udara, tetapi juga memberikan manfaat tambahan bagi tanaman di sekitar kita. Tantangan terbesar yang kami hadapi dalam pengembangan BioLam ini ya adalah memastikan stabilitas dan efektivitas mikroalga dalam kondisi yang digunakan dalam sehari-hari. Mikroalga sangat sensitif ya terhadap perubahan lingkungan seperti cahaya, suhu, kualitas air,
memastikan bahwa mereka dapat terus berfungsi optimal dalam berbagai kondisi itu tantangan yang cukup besar. Selain itu juga mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan cara kerja biolem juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak juga orang yang masih belum familiar dengan teknologi berbasis mikroalga ya, dan bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam meningkatkan kualitas udara. Untuk mengatasi tantangan ini, kami melakukan serangkaian penelitian dan pengujian untuk menemukan kondisi optimal bagi mikroalga. Kami merancang biolem agar mudah dirawat dan dilengkapi dengan sensor kualitas udara yang terhubung ke aplikasi smartphone. Ini memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi mikroalga dan kualitas udara secara real time, sehingga mereka dapat melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kami juga menjalankan kampanye edukasi melalui media sosial dan seminar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan bagaimana biolem dapat membantu. Selain itu, kami terus berkolaborasi dengan ahli biologi dan teknisi untuk mengembangkan solusi yang lebih baik dan lebih efisien untuk produk kita. Ada sih beberapa kendala teknis dan logistik yang perlu diperhatikan pengguna. Pertama, pengguna harus memastikan bahwa biolem ditempatkan di area dengan pencahayaan yang cukup, tetapi tidak terkena sinar matahari langsung secara berlebihan. Pertama, pengguna harus memastikan bahwa biolem ini ditempatkan di area dengan pencahayaan yang cukup, tetapi tidak terkena sinar matahari yang langsung secara berlebihan, karena ini dapat mengaruhi pertumbuhan mikroalga. Kedua, perawatan rutin ini sangat penting. Ketika air di dalam biolem sudah berwarna hijau pekat atau lebih dari 20 hari, setengah dari air tersebut harus dibuang dan diganti dengan air baru sehingga mencapai batas maksimum, serta ditambahkan nutrisi mikroalga. Ketiga, pastikan sensor dan aplikasi smartphone selalu berfungsi dengan baik untuk membantu kualitas udara dan kondisi mikroalga. Nah, terakhir, air mikroalga yang dibuang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk karena mengandung NPK dan urea yang baik untuk pertumbuhan tanaman lainnya, sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia. Studi kasus perbandingan efektivitas biolem dengan tanaman lidah mertua dalam mengurangi polusi udara. Polusi udara dalam ruangan menjadi perhatian serius bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Salah satu solusi yang telah populer adalah penggunaan tanaman indoor seperti lidah mertua atau bahasa latinnya Sansevieria trifasciata yang dikenal sebagai pembersih udara alami. Namun, biolem, inovasi terbaru yang memanfaatkan mikroalga, diklaim memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam menyerap polutan dan menghasilkan oksigen. Adapun metodologi untuk membandingkan efektivitas biolem dan tanaman lidah mertua dilakukan uji coba di dua wadah yang identik dalam hal ukuran, ventilasi, dan sumber polusi udara. Kedua wadah ini adalah galon dengan ventilasi tertutup. Wadah pertama dilengkapi dengan biolem berisi 5 liter air mikroalga, sedangkan wadah kedua menggunakan satu tanaman lidah mertua dewasa. Pengukuran dilakukan melalui 3 percobaan menggunakan sensor kualitas udara yang mengukur kadar karbon dioksida atau CO2 dan karbon monoksida atau CO di masing-masing wadah. Sensor ini dimasukkan dalam box untuk mengetahui kualitas udara sebelum dan sesudah pengukuran. Proses pengukuran efektivitas biolem dimulai dengan mengisi box sensor awal dengan asap untuk mensimulasikan kondisi polusi udara. Udara dari box sensor awal kemudian dihubungkan dengan selang dan aerator untuk mendorong udara masuk ke wadah utama yang berisi mikroalga atau tanaman lidah mertua. Setelah udara memasuki wadah utama, selanjutnya udara dari wadah utama diarahkan ke box sensor akhir melalui selang dan aerator. Di sini kualitas udara diukur kembali untuk mengidentifikasi kadar CO2 dan CO. Proses ini memungkinkan kita untuk membandingkan kualitas udara sebelum dan sesudah masuk ke wadah utama. Data kualitas udara diambil selama 15 menit selama setiap percobaan untuk memastikan konsistensi dan akurasi hasil pengukuran. Dengan cara ini, kita dapat mengevaluasi efektivitas biolem dalam mengurangi polusi udara dibandingkan dengan tanaman lidah mertua.
Hasil pengukuran ini memberikan data yang diperlukan untuk membandingkan efektivitas biolem dan tanaman lidah mertua dalam mengurangi polusi udara. Studi kasus ini menunjukkan bahwa biolem memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam mengurangi kadar CO2 dan CO dibandingkan dengan tanaman lidah mertua. Dengan teknologi canggih dan kemampuan untuk menghasilkan data real-time, biolem memberikan solusi yang lebih efisien dan efektif untuk masalah polusi udara dalam ruangan. Adapun beberapa keunggulan biolem dibandingkan lidah mertua. Yang pertama, efektivitas pembersihan udara. Biolem terbukti lebih efektif dalam menyerap karbon dioksida dan partikel halus serta meningkatkan kadar oksigen di dalam ruangan dibandingkan dengan lidah mertua. Yang kedua, integrasi teknologi. Biolem dilengkapi dengan sensor kualitas udara dan aplikasi yang memberikan data real-time tentang kualitas udara, memberikan pengguna informasi yang lebih akurat dan bermanfaat untuk mengelola lingkungan indoor mereka. Yang ketiga, sumber pupuk alami. Air mikroalga yang terbuang dari biolem dapat digunakan sebagai pupuk alami yang kaya akan NPK dan urea. Sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman lain. Yang keempat, estetika dan fungsi. Desain biolem yang modern dan fungsional tidak hanya berfungsi sebagai pembersih udara, tetapi juga sebagai elemen dekoratif yang memperindah ruangan. Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa biolem memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dibandingkan dengan tanaman lidah mertua. Dengan integrasi teknologi dan multifungsi, biolem memberikan solusi inovatif dan efisien untuk masalah polusi udara dalam ruangan. Pengguna pertama biolem memberikan tanggapan yang sangat positif. Mereka merasa bahwa biolem tidak hanya memberikan solusi praktis untuk kualitas udara di ruangan mereka, tetapi juga menambah elemen dekoratif yang menarik. Banyak dari mereka terkejut dengan betapa efektifnya mikroalga dalam menyaring polutan udara dan menghasilkan oksigen. Selain itu, mereka menghargai kemudahan perawatan biolem dan fitur aplikasi smartphone yang memudahkan mereka memantau kondisi mikroalga dan kualitas udara secara real-time. Tentu saja, berikut beberapa testimoni dari berbagai pengguna biolem. Menurut saya, untuk produk biolem ini merupakan suatu produk futuristik, jadi sekaligus ramah lingkungan juga. Setelah dijelaskan nanti produknya juga membantu kualitas udara di library. Jujur kayak kalau dari sisi biologinya atau kayak saintifiknya lah, itu sebenarnya kayak aku nggak ada masalah, soalnya kan kayak jujur aku bukan kayak di bidang itu. Jadi kalau dari sisi bermanfaat atau enggak, tentunya kalau secara secara ilmiah, kalau misalnya memang benar-benar yang tadi dikatain benar, ya menurut saya sih bermanfaat aja sih. Apalagi kalau misalnya menurutku bukan pengganti, apalagi kan ini cairannya bisa dipakai untuk tanaman lagi, tapi mungkin kayak lebih tambahan. Soalnya kan kayak ya kita tahu kayak sekarang apa-apa kan banyak polusi, terus dari banyak sekali kayak yang ngasilin karbon dioksida kan. Jadi menurutku ya mungkin bisa bermanfaat, tapi bukan yang kayak bisa kita rasain secara langsung. Terus kalau dari aplikasi sih jujur nggak ada masalah, mungkin lebih kayak ya jujur nggak ada masalah sih. Tapi kayak dari bendanya sendiri itu mungkin kalau misalnya ini kan bendanya sebenarnya lumayan besar kan, kayak hitungannya aja sebenarnya lumayan, ada kabelnya, ada apanya. Sedangkan kan semua orang tuh nggak semua kayak ribet lah, nggak semua orang bisa ngatur kabel, apalagi yang kayak alat-alat yang lain. Kalau misalnya dibikin yang lebih besar atau lebih lebar kan ya kita nggak tahu. Apalagi kan aku nggak tahu lagi kalau misalnya dibikin kecil itu apa bisa efektif se-efektif yang besar atau enggak. Karena saya sendiri merasa kalau saya kan sering
berurusan dengan laptop. Saya sering menggunakan laptop. Jadi kayak kalau meja sekecil ini saya merasa kurang efektif lah kalau misalnya ada benda ini sebesar ini. Soalnya kan kayak laptop saya aja sendiri tuh kayak 16 inci, jadi kayak lumayan besar. Belum lagi mouse-nya, terus ada keyboard apalagi, terus nanti belum kalau misalnya banyak kan orang mau pakai monitor atau PC. Kalau di bidang saya tuh memang semua berhubungan sama teknologi, belum lagi cokrol dan lain-lain. Jadi menurut saya sih kalau di meja sih kurang efektif, itu aja sih. Cuman kalau misalnya lebih kecil, saya dengan tingkat efektivitas yang sama atau kurang lebih sama, tapi dengan ukuran yang lebih kecil bakal lebih bagus. Menurut saya sih bagus ya, menambah wawasan juga. Bagus sih Kak. Pendapat saya buat BioLam ini, dia menurut saya sih sangat bermanfaat ya. Terus selain bermanfaat juga itu kayak hiasannya juga cocok buat di kamar atau di ruangan gitu. Cuman mungkin sedikit banget masukan, mungkin dia lebih jadiin menarik lagi gitu, biar kalau jadiin hiasan juga cocok. Kalau menurut saya BioLam ini memiliki kelebihan daripada kita menanam tanaman seperti ini di rumah. Kalau kita menggunakan BioLam itu penyerapan karbonnya jauh lebih baik. Terus juga BioLam ini terlihat menarik sebagai hiasan meja, dan juga BioLam bisa muncul flash seperti ini. Wow. Nah, itu salah satu hal dan kelebihan yang saya suka dari BioLam. Untuk salah satu tampilan ini menurut saya juga membantu tampilan estetik, jadi bisa dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Saya mungkin bukan orang yang kayak art gitu, saya bukan orang yang seneng seni karya, jadi mungkin kurang bisa menilai kalau dari sisi saya sendiri pribadi ya. Mungkin tapi ada aja mungkin orang kayak kalau misalnya bisa dibikin lebih kreatif, kayak ini kan kayak anggapannya kayak roket gitu kan. Kalau orang mikirnya kan pasti cepat roket, kalau misalnya dibikin yang lebih menarik lagi gitu, menurutku lebih bagus, apalagi lebih kecil. Ya mungkin masalah apa ya, kayak masalah yang langsung keluar, yang langsung terpikir itu ukurannya sih. Kalau ukurannya lebih kecil, apalagi ini kan airnya butuhnya banyak, terus kayak kita tahu kalau misalnya memang ini di tempat kayak orang berkuliah atau di tempat orang kerja, buat di rumah atau di meja, ini kan air dan airnya kan besar, dan ya namanya kecerobohan manusia tuh nggak bisa dihilangin. Jadi kalau misalnya tumpah atau bocor atau apa, itu bakal menurutku fatal ya. Apalagi orang yang kerja kan pasti ada laptop kan, dan laptop tuh setahu saya belum ada laptop yang kayak dibilangnya anti air gitu. Belum ada laptop yang anti air, jadi kayak kalau tumpah atau apa kan ribet ya. Dan kayak fatal gitu, bukan ribet sih, fatal. Apalagi kan merugikan lah, anggapannya merugikan gitu sih. Kalau desainnya juga bagus, menurut saya buat pajangan juga bisa kan. Ini kan fungsinya untuk menyerap kayak asap kayak ini, jadi kelihatannya nggak kelihatan kalau ini ada fungsinya gitu loh. Jadi bagus gitu. Kalau bisa sih nggak akuarium aja atau yang lain, misalnya kayak ada akuarium ada ikannya juga bisa, dikasihnya juga bagus. Membantu mahasiswa atau pengunjung kantin itu bisa mengetahui situasi atau udara yang ada di kantin. Untuk aplikasinya sendiri sudah cukup deskriptif lah, sudah dibilang bisa menjelaskan banyak, juga dia menampilkan informasinya cukup lengkap. Cuman mungkin pendapat saya sih ada masukan sedikit, mungkin dibuat lebih sedikit menarik sama lebih sedikit efisien gitu aplikasinya. Jadi kayak minimalisasi visualisasinya gitu, jangan terlalu ramai juga. Kalau dari aplikasinya sendiri membantu banget ya. Jadi karena BioLam ini penyerapan karbon, dia juga memiliki aplikasi yang bisa untuk kita mengecek suhu ruangan, terus kelembapan udara, seberapa banyak CO2 dan CO yang ada di ruangan ini. Nah, saya juga jadi tahu kalau air quality di tempat saya sensitif atau seperti apa. Nah, itu juga kelebihan dari BioLam itu sendiri. Jujur sih yang sepoi sih, lebih kayak banyak angin aja, dingin dan banyak angin. Jadi kayak bukan yang kalau ini kan tidak menciptakan angin kan. Jadi kayak kita
apa ya, kayak menurutku kayak aku belum bisa mendapatkan kayak manfaat secara langsung. Mungkin secara tidak langsung mungkin ada aja, mungkin kayak aku nggak tahu ya, mungkin kayak pernafasannya lebih lega gitu atau apa, aku nggak tahu, apalagi jangka panjang. Tapi kalau kayak sekilas orang lihat sih jujur belum dapat kayak manfaatnya gitu, aku sendiri sih belum terpikir. Biolem keren. Roket. Lem bagus. Semoga semakin sukses dengan adanya Bailem ini. Terus satu katanya hijau sih. Bentuknya biolem mungkin bisa diubah, memiliki banyak varian gitu. Jadi variannya nggak cuma ini aja, ada yang variannya bulat atau seperti apa, kotak atau seperti apa. Jadi orang bisa milih sesuai selera mereka masing-masing. Kayak gitu. Keren. Pengalaman bekerja dengan para ahli dan pengguna dalam mengembangkan biolem sangat berharga. Kami berkolaborasi dengan ahli biologi untuk memastikan bahwa mikroalga yang digunakan adalah spesies yang paling efektif dalam menyaring polutan dan menghasilkan oksigen. Selain itu, masukan dari pengguna awal sangat membantu dalam menyempurnakan desain dan fungsionalitas biolem. Melalui feedback yang kami terima, kami dapat membuat produk yang tidak hanya efektif, tetapi juga mudah digunakan dan dirawat. Interaksi dengan berbagai pengguna dari berbagai latar belakang juga memberikan perspektif yang berbeda, yang membantu kami memahami kebutuhan mereka dengan lebih baik dan mengembangkan solusi yang lebih komprehensif. Rencana kami untuk mengembangkan lebih lanjut Biolem ini mencakup beberapa aspek yang penting. Pertama, kami sedang fokus pada pengembangan aplikasi Biolem untuk memberikan fitur-fitur utama yang bisa membantu pengguna melindungi diri dari polusi udara. Aplikasi ini akan memiliki beberapa fitur unggulan seperti informasi kualitas udara dan cuaca secara real time tadi. Pengguna dapat melihat informasi terkini tentang kualitas udara dan cuaca di sekitar mereka dengan cakupan global dari parameter polusi dan cuaca utama. Kedua, juga rekomendasi kesehatan. Aplikasi ini akan memberikan saran kesehatan untuk mengurangi resiko dan paparan polutan udara berdasarkan data yang diterima, kiraan polusi udara dan cuaca dalam 7 hari. Pengguna bisa merencanakan aktivitas luar ruangan mereka dengan lebih baik berdasarkan perakiraan dalam 7 hari ini untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan. Ada juga berita terkini soal polusi udara dan sumber daya pendidikan. Kami juga akan menyediakan berita terbaru tentang polusi udara, temuan medis, dan sumber daya pendidikan yang relevan. Ada juga data polusi udara, historis, real time, dan perkiraan ke depannya. Pengguna dapat mengakses data terperinci tentang polutan udara utama di lebih dari 70 negara, baik yang historis, real time, maupun yang perkiraan. Kita juga ada peta polusi dunia. Aplikasi ini akan menampilkan indeks polusi real time di seluruh dunia dalam tampilan yang menarik dan mudah untuk dipahami. Widget kualitas udara. Pengguna bisa mendapatkan data kualitas udara langsung untuk lokasi favorit mereka, bahkan tanpa membuka aplikasi. Kami juga akan memberikan notifikasi ketika kualitas udara di luar ruangan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pengguna. Selain itu, kami juga berencana untuk mengembangkan desain Biolem untuk rumah seperti atap kaca yang berisi mikroalga. Mikroalga ini bisa membantu menyerap korban dan produksi oksigen, memberikan manfaat ganda yaitu pencahayaan alami dan peningkatan kualitas udara. Ya, kami juga memiliki beberapa fitur baru yang sedang kami kembangkan untuk Biolem di masa depan. Kami ingin menjadikan Biolem lebih serbaguna dan dapat digunakan di berbagai tempat umum. Beberapa inovasi yang sedang kami rencanakan, antara lain desain untuk tempat umum. Kami mengembangkan desain Biolem yang dapat digunakan di taman-taman kota seperti lampu taman, vending machine, dan tempat duduk di tempat umum. Semua ini akan berisi mikroalga yang dapat menyerap karbon yang meningkatkan kualitas udara di sekitarnya. Kami sedang mengembangkan teknologi IoT untuk Biolem. Hal ini akan membuat Biolem lebih efektif, efisien, dan ekonomis dalam penggunaannya. Dengan teknologi IoT, pengguna bisa memantau dan mengontrol Biolem dari jarak jauh, serta mendapatkan data real time mengenai kualitas udara dan kondisi mikroalga. Saya melihat Biolem berkembang menjadi solusi utama untuk masalah polusi udara di banyak kota besar di Indonesia. Dengan aplikasi yang kami kembangkan, pengguna akan lebih sadar dan terinspirasi mengenai kualitas udara di sekitar mereka. Selain itu, dengan desain baru dan lebih serbaguna, Biolem akan menjadi bagian dari infrastruktur kota kita, memberikan manfaat lingkungan sekaligus estetika. Untuk beberapa tahun ke depan, berharap Biolem dapat digunakan
di berbagai tempat, dari rumah hingga fasilitas umum, dan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Kami yakin BioLem dapat menjadi alat efektif dalam memerangi polusi udara dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi semua. Bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli atau mendukung BioLem, langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah mengunjungi Instagram kami untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Setelah itu, lakukan pembelian melalui platform yang tersedia di deskripsi dari Instagram tersebut. Jika teman-teman ingin mendukung kami lebih lanjut, teman-teman bisa bergabung dengan komunitas BioLem. Kami sering mengadakan berbagai kegiatan edukatif dan kampanye lingkungan yang melibatkan masyarakat luas. Teman-teman juga bisa membantu kami dengan menyebarkan informasi tentang BioLem kepada keluarga dan teman-teman sekalian, serta melalui media sosial dengan hashtag BioLem Hijau. Dengan begitu, teman-teman ikut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih bersih. Untuk informasi lebih lanjut, atau jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar BioLem, teman-teman bisa menghubungi tim kami melalui beberapa cara. Anda bisa mengirimi email ke biolem_microalga@gmail.com, atau juga dapat menghubungi layanan customer service yang bisa dihubungi melalui nomor telepon di bawah ini pada jam kerja. Tim kami siap membantu teman-teman sekalian dengan segala pertanyaan dan kebutuhan teman-teman terkait BioLem.